Pernah kepikiran gak sih kalau kemampuan buat meyakinkan orang lain itu sebenarnya sebuah seni? Dan ini bukan trik-trik modern loh, tapi sebuah keahlian yang umurnya udah ribuan tahun. Nah hari ini kita bakal bongkar rahasia kuno itu. Coba deh pikirin, mau itu pas meeting penting di kantor, pas lagi bujuk pasangan nyobain restoran baru, atau bahkan pas negosiasi sama anak-anak, persuasi itu ada di mana-mana. Ini tuh kayak bahasa universal yang kita semua pakai, seringnya tanpa sadar. Tapi ya gitu, kita semua pasti pernah ngerasain kan? Frustrasinya waktu argumen kita yang paling logis sekalipun mental. Rasanya kayak ngomong sama tembok. Kenapa sih meyakinkan orang itu kadang-kadang bisa sesusah itu? Nah, ini nih yang menarik. Gimana kalau ternyata jawaban buat masalah modern kita ini tersembunyi bukan di buku-buku motivasi terbaru, tapi di dalam tulisan seorang filsuf dari ribuan tahun yang lalu? Oke, kita mundur jauh ke belakang ya, ke Yunani kuno. Tokoh utama kita kali ini adalah Aristoteles. Dalam karyanya yang legendaris, The Art of Rhetoric, dia membedah persuasi sampai ke akar-akarnya, menciptakan sebuah panduan yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Pilar pertamanya, dan ini mungkin yang paling dasar, adalah etos. Ini bukan soal apa omongan Anda, tapi soal siapa yang ngomong. Ini semua tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas. Secara nggak sadar, orang yang dengerin kita itu bertanya, kenapa gue harus percaya sama lo? Kutipan ini bener-bener ngena banget sama esensi etos. Persuasi yang paling jago itu bukan maksa orang nerima alasan kita, tapi justru menyentuh alasan yang udah ada di dalam diri mereka. Ini soal mencari kesamaan. Nah, kalau kepercayaan udah dapat, baru kita mainkan pilar kedua, logos. Disinilah logika berperan. Logos itu argumen rasional Anda yang didukung fakta, data, dan bukti yang kuat. Ini adalah cara kita bicara ke otak audiens, bagian yang bikin mereka mikir, masuk akal juga ya. Dan terakhir, pilar yang melengkapi segitiga kita, pathos. Ini adalah soal emosi, soal sentuhan ke hati. Pathos itu tentang nunjukin perasaan tulus dan kepedulian Anda sama topik yang dibicarakan. Logikanya simpel, kalau Anda aja nggak peduli, gimana orang lain bisa peduli? Ini apinya argumen Anda. Jadi, kebayangkan gimana ketiganya ini nyambung? Ethos, logos, dan pathos ini ibarat tiga sisi segitiga yang kokoh. Ethos itu buat nyentuh jiwa, logos buat meyakinkan kepala, dan pathos buat menggerakkan hati. Anda butuh ketiganya, karena kekuatan sejati itu datang dari kesatuan mereka. Oke, teorinya keren. Filsafat Yunani kuno. Tapi terus gimana cara pakainya di zaman sekarang? Gimana kita mengubah kebijaksanaan berumur 2300 tahun ini jadi alat yang bisa kita pakai buat ngeyakinin bos, klien, atau bahkan keluarga kita besok? Nah, ini dia jawabannya. Sebuah rencana 5 poin persuasi. Ini adalah cetak biru modern yang dibangun langsung di atas fondasi Aristoteles. Anggap aja ini resep langkah demi langkah buat nyusun argumen persuasif apapun, dari presentasi bisnis sampai iklan di TV. Anda mungkin nggak sadar, tapi formula ini dipakai buat mempengaruhi Anda setiap hari. Coba deh kita lihat cara kerjanya dengan membedah sebuah iklan kopi fiktif. Ini bakal jadi momen aha buat Anda. Pertama, umpan. Coba perhatiin deh, iklannya nggak langsung jualan kopi. Iklan ini jualan sebuah identitas, sesuatu yang kita semua inginkan, jadi menarik. Dengan menghubungkan kopi sama citra seksi, minat kita langsung kepancing. Nah, ini pathos murni, mainin emosi dan keinginan kita. Selanjutnya, iklan ini menciptakan sebuah masalah. Pertanyaan ini sengaja dibuat-buat bikin kita sedikit cemas atau ragu. Tiba-tiba, kita nggak cuma butuh kopi, kita butuh kopi yang tepat biar citra keren yang baru aja ditanamin di kepala kita itu nggak luntur. Dan tentu saja, iklannya langsung nawarin solusi. Mau kafe diposisikan sebagai jawaban yang paling pas. Dan perhatikan deh, mereka pakai argumen logos yang simpel buat mendukungnya. Rasa, reputasi, harga. 3 alasan logis buat membenarkan keputusan emosional kita. Nah, ini bagian iming-imingnya. Imbalannya janji yang sangat personal. Ini udah bukan lagi soal kopi, ini soal Anda. Mereka nggak jual minuman, mereka jual transformasi. Janjinya jelas, minum produk ini dan Anda bakal jadi versi diri Anda yang lebih baik. Dan akhirnya, panggilan untuk bertindak yang super jelas. Setelah membangun keinginan, menciptakan masalah, menawarkan solusi, dan menjanjikan imbalan, mereka nggak bikin kita nebak-nebak. Langkah selanjutnya dibuat sangat gampang dan jelas. Beli produknya. Simple, to the point, dan efektif banget. Jadi ini dia contekannya.
Ingat selalu segitiga Aristoteles. Sentuh jima mereka dengan karakter Anda atau etos, yakinkan kepala mereka dengan logika atau logos, dan gerakan hati mereka dengan gairah atau patos. Lalu pakai rencana 5 poin ini buat menyusun pesan Anda dari awal sampai akhir. Ini resep yang udah terbukti ribuan tahun. Jadi, sekarang rahasianya ada di tangan Anda. Pengetahuan ini bukan cuma bikin Anda jadi lebih persuasif, tapi juga bikin Anda lebih peka dan kritis terhadap semua upaya persuasi yang ditujukan ke Anda setiap hari. Pertanyaannya sekarang, mau Anda apakan kekuatan ini?